Shalom, Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saludna. Nang huparsanga pihame amak pandita songoni saludna ka parhala doni huriatta. Nang huparsanga pihame amanami inanami saludna ruas ni huriatta. Parjolo mauliate mata pasa dituata debata ala tok-tok dohita dilehon hahi pason buhi hita marpungu di bagas gerejaon takas dorata boto songon sada program di tonga-tonga ni huriatta ima napatupa acara lautu pesta tahun kesehatan dot gotilon jala diharap pedo aka penampilan nasian sektor nuaeng apala di minggu manogoton pukul 7.30 kami sian sektor Roma patu begehon aka ende puji-pujian pos dorohanami dihamunak kamang do tamunak kainang tung songod dia pihami sektor Roma naboi tampil di bagasan tikyon lasma rohatta manupahi jala di bagasan tikyon molotung naeng pasahatot tapi tu person na adong boy doon no tapa masuk di kantong nasi dei pos maroha nga ni antisipasi sa sudenay anggo na pinasahat na tot murdi dotu huriatta alani rap mahita matubegehon jala manupahi dia kaulata horas ma dihita salutna. Rohani pada tidur macam putih takut masam buloni ikan dan kedoi tidur nasional matani kestoi matani tuhatai tidur saya tidur nasional amorau nang atas saluhut nang harta tahe
Songoni ma naboi terbaik kami penampilannya sian sektor Roma anggiat ma di pasu-pasu tuhata saluhuna kapanupaen napi natu pamuna kadamang dohot dainang horas ma dihita saluhuna. Salam. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah kita yang kudus ini, mari kita saat teduh sejenak. Berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi. Puji hati
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan di minggu kita hari ini yang terambil dari titah ke-10 dan maksudnya. Demikian bunyinya. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia, serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian hukum Tuhan hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Sungguh berat dosaku.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu kita hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 146, dimulai dari ayat pertama sampai ayat 10. Kita baca bergantian, lalu di ayat 10 nanti kita sama-sama membacanya. Demikian bunyinya. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya layak, ia kembali ke tanah.
Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Kita sama-sama di ayat 10. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan lagu pujian dari Ina Kamis.
Mari kita dengarkan warta jemaat kita. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 25 September 2022. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu ke-15 setelah Trinitatis. Topik Minggu, ibadah disertai rasa cukup. Yang kedua, kelompok sektor di Minggu Keluarga tanggal 2 Oktober 2022. Pukul 7.30 sektor Betania, Roma, Galatia, Filipi. Pukul 10 sektor Sion, Judea, Efesus, Bethlehem. Pukul 15 sektor Nazaret, Kanaan, Kolose, Korintus. Kebaktian sektor. Hari Selasa tanggal 27 September 2022. Sektor Nazaret, keluarga Nyonya Manurung, Boru Lumbanggaul, Gang Sawo RT 10 RW 8. Sektor Roma, keluarga A Silaban, Boru Purba, Gang Ripan, nomor 149 RT 01 RW 05. Efesus off, Korintus off, Kanaan off. Rabu 28 September 2022, sektor Sion, keluarga A Lumban Gaul, Boru Sianturi, Gang Swadaya 2. Betania, keluarga V Sinaga, Boru Simanjutak, Jati Jajar 2. Filipi, keluarga P Nadabdab, Boru Butar-Butar, Cilayu, Sisalak Pasar. Galatia, keluarga M Sitorus, Boru Sidauruk, Kampung Babakan, RT 02 RW 02 nomor 132. Kolose, keluarga W Huta Barat, Boru Sihombing, Gang Masjid. Bethlehem, keluarga J Siburian, Boru Sianturi, Kampung Bendungan, RT 03 RW 01 nomor 81 Cilodong. Jumat tanggal 30 September, sektor Judea, keluarga Nyonya Aritonang, Boru Butar-Butar, Jalan Gotong Royong, RT 07 RW 09. Yang keempat, mengumpulkan persembahan amplop resot. Di hari Minggu ini kita mengumpulkan persembahan amplop resot di persembahan yang kedua. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. Yang kelima, pesta tahun kesehatan HKBP Distrik 28 Deboskat, Rayon 3. Di minggu hari ini diadakan pesta tahun kesehatan HKBP Distrik 28 Deboskat, Rayon 3, bertempat di Gedung Rona Tama Depok. Mulai pukul 9 WIB. Utusan dari gereja kita yaitu 45 orang ama dari Ama Huriah, Ama Jericho, Ama Shalom, yang dipimpin oleh Amang Pendeta Immanuel Panjaitan MTH. Yang berikutnya kegiatan pesta Gotilon dan tahun kesehatan dari sektor dan kategorial. Kegiatan pesta Gotilon dan tahun kesehatan di minggu hari ini tanggal 25 September 2022 yaitu sektor Roma di kebaktian pukul 7.30 dan sektor Sion di pukul 10. Yang ketujuh, anak lahir. Di hari Senin 29 Agustus 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki di tengah keluarga R. Lumbanggaul, Boru Simanjutak. Alamat Jalan Bakti Abri, Gang Swadaya 2 nomor 156 RT 01 RW 09 Sukamaju Baru Tapos Depok. Sektor Sion,
anak dan ibu dalam keadaan sehat. Di hari Minggu 18 September 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan di tengah keluarga W. Simanjuntak Boru Napitubulu. Alamat Grand Village B 1 Kampung Babakan RT 01 RW 022 Sukatani, Sektor Roma, anak dan ibu dalam keadaan sehat. Yang kedelapan, persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan September 2022. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektor masing-masing. Yang kesembilan, kebaktian keluarga. Di hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 diadakan ibadah kebaktian keluarga sesuai dengan kegiatan Pesta Gotilon dan Tahun Kesehatan HKBP Cimanggis di 3 sesi ibadah minggu. Yang ke-10, amplop Pesta Gotilon dan Tahun Kesehatan. Di hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 kita mengumpulkan persembahan amplop Pesta Gotilon dan Tahun Kesehatan HKBP Cimanggis. Yang ke-11, baptisan kudus. Di hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 gereja kita mengadakan pembaptisan kudus. Untuk itu, jemaat kita yang ingin mendaftarkan anak-anak kita bisa melalui Parhalado sektor paling lambat sampai hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022. Yang ke-12, konven dan periodisasi PPND 2022. Di hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 diadakan konven dan periodisasi PPND HKBP Distrik 28 Deboskap yang diikuti utusan Naposo Bulung dari gereja kita dan resort yang ada di wilayah Debos bertempat di gereja kita HKBP Cimanggis mulai pukul 10 WIB. Yang ke-13, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 18 September 2022 sebanyak 699 orang. 14, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 42 orang, ulang tahun pernikahan 5 keluarga. Pendeta dan majelis HKBP Cimanggis menyampaikan, selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 19 25 September 2022. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. 15. Persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 5 kepala keluarga sebanyak Rp1.140.000. 16 persembahan iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 4 kepala keluarga sebanyak Rp600.000. Keuangan gereja Huria Rp6.161.000. Pembangunan Rp3.284.000. Pusat Rp1.415.000, jumlah Rp13.860.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Mari kita dengarkan
kor dari Ina Esther. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B. Dengan firman
agar imanku bertumbuh karena dengar firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada minggu ini lewat firman-Nya yang tertulis dalam surat 1 Timotius pasal 6, dimulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, pada satu tempat pelayanan yang pernah saya lalui, pernah ada satu jemaat datang dan bertanya, berdiskusi soal keadaan jemaat pada saat itu, di mana berkembang pesat dan muncul gereja-gereja denominasi lain yang hadir di daerah itu. Kemudian si jemaat ini bertanya, bagaimana nanti amang nasib gereja kita ini? Karena sudah semakin banyak anak-anak dan orang tua pindah ke gereja yang lain itu. Bagaimana tidak kalau mereka di sana amang, anak-anak sekolah minggunya dijemput datang ke gereja. Kemudian kalau mereka pulang dari gereja itu semua pasti bawa hadiah dari gerejanya. Orang tuanya setiap bulan dapat sembako, dapat juga uang dari gereja itu. Sedangkan gereja kita tidak ada apa-apa, katanya. Pada saat itu yang menjadi pertimbangan dari diskusi itu adalah pertanyaan. Kita datang ke gereja itu untuk apa? Kita pergi ke gereja itu untuk ibadah atau untuk mencari nafkah? Pergi ke gereja itu untuk ibadah atau untuk mencari keuntungan? Kita tahu ibadah adalah pengabdian kepada Allah tanpa bayaran. Ibadah baik itu laitreya, baik itu liturgia, baik itu abodah, apapun istilah itu menjurus kepada sebuah sikap pengabdian yang total kepada Tuhan tanpa bayaran. Maka kita datang beribadah adalah untuk menilai dan mengingat-ingat serta melihat apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Bukan sebaliknya, kita datang beribadah mau menunjukkan apa yang kita perbuat, seolah-olah kita mau meminta upah dari Tuhan atas apa yang kita perbuat itu. Ibadah yang sesungguhnya sama dengan bunga hidup yang ada di altar ini. Bunga hidup ini rela dipotong dari batangnya, dia ditancapkan di meja ini. Dia dipotong dari kehidupannya. Supaya dia apa? Dia mempersembahkan dirinya kepada Tuhan seutuhnya. Demikian juga kita yang menyebut diri datang beribadah, maka kita memotong diri dari kebiasaan-kebiasaan lama atau dari dunia ini. Kita datang mempersembahkan diri kita ini secara utuh hanya kepada Tuhan. Saya nggak tahu ini bunga hidup dari mana, tiba-tiba pagi ini sudah ada. Tapi Tuhan berkati mereka yang mempersembahkan ini. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini memang ada berkembang teologi dalam yang mempengaruhi ajaran-ajaran kekristenan yang menyebut diri sebagai prosperity theology.
teologi kemakmuran, atau dengan kata lain sering disebut teologi sukses. Pemahaman prosperity theology mengatakan bahwa penyembahan atau ibadah yang benar ditentukan dari keadaan orang tersebut. Apabila dia kaya, berarti ibadahnya benar. Sebaliknya, apabila dia miskin, berarti ibadahnya tidak benar. Tentu ini bertentangan dengan teologi kita. Ini bertentangan dengan apa yang kita pahami dalam ajaran kekristenan kita. Dan mungkin sekali adalah sangat benar apa yang sering dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu itu. Karena orang datang ke gereja belum tentu dia mau beribadah dengan sungguh-sungguh, mempersembahkan diri dan mengabdi secara total kepada Tuhan tanpa mengharapkan bayaran. Karena sebaliknya ternyata oleh prosperity theology atau teologi kemakmuran itu menawarkan supaya orang datang beribadah, supaya sukses, supaya makmur, supaya beruntung. Maka adalah benar lagu sekolah minggu yang menyanyikan dalam liriknya, apa yang dicari orang, uang. Ke gereja juga bisa begitu. Apa yang dicari orang pagi, siang, petang, malam, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Pemahaman mencari untung dalam ibadah itu pernah tumbuh dalam kehidupan jemaat di Efesus. Kalau kita baca dalam ayat sebelumnya dalam teks khotbah kita, khususnya di dalam ayat 5, mereka ada yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Maka Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius untuk meluruskan pemahaman orang-orang. Supaya apa? Supaya jangan semakin bertambah banyak orang yang mengira bahwa ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan dalam hal materi sesuai dengan konteks ini. Bapak Ibu, Paulus menegaskan dalam pasal 6 ini, ternyata akar dari semuanya adalah materi. Akar dari semuanya adalah uang. Kita tahu dan percaya Alkitab tidak mengatakan uang itu dosa, tapi sikap kita terhadap uanglah yang bisa berakibat dosa. Kaya itu tidak dosa, miskin itu tidak masalah. Tapi jika kau kaya karena mencuri, Tuhan akan marah. Jika kau miskin karena kau bermalas-malasan, Tuhan akan menggugatmu. Maka yang terbaik adalah bagaimana kita menumbuh kembangkan dalam hati kita yang disebut oleh Rasul Paulus adalah rasa cukup. Kita membangun diri kita dengan rasa cukup. Kita akan melihat itu dalam 3 hal berikut ini. Membangun rasa cukup untuk menunjang ibadah kita yang benar kepada Tuhan Allah. Yang pertama, banyak-banyaklah bersyukur. Saya ingat waktu saya kecil, kebiasaan di rumah kami di Sidikalang, molo mamotong manuk, ikor rak mangan, jala martangiang. Alay molo ikan na biasa-biasa do, si buat na manaro. Sekarang saya boleh menilai itu, jangan-jangan dulu kami memahami yang begitu. Ketika makanan enak, semua berlimpah, baru bersyukur. Ketika dalam keadaan biasa-biasa saja, bahkan sangat kurang, tidak perlu bersyukur. Ini bertentangan dengan apa yang Rasul Paulus katakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam dirimu melalui Kristus. Mengucap syukur dalam segala hal artinya baik dalam suka maupun dalam duka, dalam kelimpahan ataupun dalam kekurangan sekalipun. Mengucap syukur dalam kelimpahan itu gampang, tapi mengucap syukur dalam kekurangan ini membutuhkan effort atau usaha atau pengorbanan diri. Ingat Tuhan Yesus juga menunjukkan hidup bersyukur ini ketika dia mengajar 5.000 orang lebih. Orang-orang sudah pada lapar. Tuhan Yesus bertanya si Petrus, Petrus, apa yang kita punya? Muridnya bilang, kita hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Berikan kepadaku. Setelah itu diberikan kepada Yesus, yang pertama sekali diperbuat Yesus adalah lalu dia mengucap syukur. Tuhan Yesus mengucap syukur atas makanan yang sedikit dan terbatas ini. Secara logika berpikir nggak mungkin dong 5 roti dengan 2 ikan ini cukup untuk 5.000 orang lebih.
Tapi ketika dia bersyukur, pada saat itu Tuhan memberkati melaksanakan mujizatnya. Cukup memberi makan semua orang, bahkan sisa 12 keranjang. Saudara-saudari, banyak-banyaklah bersyukur. Karena pada saat itu kita bisa menikmati berkat Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita. Sebaliknya apabila kita tidak bersyukur, kita tidak akan mengenali berkat itu dengan jelas. Yang ada adalah kita bersungut-sungut dan mengeluh. Cara terbaik supaya kita bisa bersyukur adalah berhentilah melihat apa yang tidak kau miliki. Mulailah menghargai apa yang ada padamu saat ini. Suamimu mungkin, ya begitulah Tuhan takdirkan, tidak cocok denganmu. Ya hargai dong apa yang ada padamu sekarang dan bibigati. Toy manikmati masa pituna matian mo. Pagugui matangiang. Asa muba mo lutung hurang pangalahon ada. Demikian sebaliknya apabila istri yang dianugerahkan Tuhan saat ini kepadamu adalah aduh nggak cocok begitu, ya udah nikmati aja lah sampai habis masa hidupmu, nggak boleh diganti. Demikian juga anak-anak yang mungkin tidak taat kepadamu, itu juga apa yang ada padamu itu yang dihargai. Unang sedo ije binereng anak ni halakar roijur, binereng anak niba. Itu. Jangan lagi. Bersyukurlah dengan apa yang ada padamu saat ini. Banyak-banyak bersyukur. Dalam alasan memilih tempat ibadah juga hampir sama. Ada sekarang orang yang membanding-bandingkan tempat ibadah. Di sana mang enak, ada bandnya, hidup. Di IHKBP ini kaku. Ingat, ibadah bukan untuk memuaskan hatimu dan hasratmu, tapi ibadah adalah respon kita kepada Allah atas apa yang telah Dia perbuat dalam kehidupan kita. Respon. Jadi bukan apa yang melulu menjadi kebutuhan kita yang kita perlukan, tetapi apa yang bisa aku perbuat sebagai bukti nyata aku telah menerima ada banyak berkat dalam kehidupanku dari Tuhan selama 1 minggu ini. Yang kedua, fokuslah kepada kebutuhan hidup. Jangan mau diperbudak materi atau menjadi orang-orang yang materialistis. Karena orang-orang yang materialistis bagaimanapun katanya, dia pasti akan sampai ke tahap menghalalkan segala cara demi materi. Menghalalkan segala cara demi mencapai uang atau keinginannya. Bisa jadi ibadah pun dikamuflase, diperalat hanya untuk memperkaya diri. Saya pendeta pun bisa tergoda ke sana. Ibadah atau khotbah atau doa menjadi saya perjualbelikan demi memperkaya diri. Semua itu jika kita sudah jatuh ke dalam materialistis, bisa jadi menghalalkan segala cara. Kemudian ketika ibadah dikamuflase, kita juga bisa mengganti hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan hanya untuk mencapai keuntungan diri sendiri. Misalnya, kalau ke pusuk buhit itu salah, tidak ke pusuk buhit lagi, dicari cara yang lebih soft, cara yang lebih lembut. Dengan kebiasaan-kebiasaan misalnya membuat Alkitab selalu ada di tasnya, dengan harapan semua yang di tas itu nanti dilipat gandakan Tuhan. Atau membuat ayat di dalam dompetnya supaya uangnya itu nggak habis-habis dari dompetnya. Salah. Itu semua ibadah yang dikamuflase, diperalat hanya untuk menguntungkan diri sendiri atau mencapai materi yang diinginkan dalam kehidupan dirinya sendiri. Ketika kita sudah menjadi orang yang materialistis, kita akan menghalalkan segala cara, menjual teman pun jadi, menjual orang tua pun jadi, menjual anak pun jadi. Ingat sejarah Alkitab, Yudas seorang murid menjual gurunya sendiri. Hanya demi apa? Hanya demi 30 keping perak. 30 keping perak Bapak Ibu pada saat itu hanya harga seorang hamba, budak. Sedemikian perihnyakah Yudas ini menjual Yesusnya, gurunya, Tuhannya 30 perak. Hanya oleh karena materi, dia menjual gurunya. Maka orang-orang yang sudah materialistis
tidak akan sadar lagi. Dia matanya akan dibutakan, otaknya tidak akan normal lagi. Menjual teman, menjual orang tua, menjual anak, menjual guru, itu pun akan dikerjakannya. Ketahuilah firman Tuhan yang berkata, kita tidak membawa apa-apa ke dunia ini, dan kita kelak pun tidak akan membawa apa-apa keluar dari dunia ini. Kalau kita mati, paling yang kita bawa adalah, kalau kami laki-laki, satu jas setel atau safari atau batik. Kalau ibu-ibu ini membawa satu setel kebaya, jangan dimasukkan kebaya-kebaya yang lain, udah satu setel itu aja. Nanti ada yang minta tas kesukaannya dimasukkan lah, sepatu kesukaannya lah. Sayang, waktu bapak saya meninggal, dia minta nyadu jas Subainom mudah, katanya sama mama. Jas itu jas baru beli yang dikirim lay dari Jakarta pada saat itu. Kenapa lah harus jas yang baru itu dia bawa, udah mau ke kuburan aja. Tapi karena itu permintaan terakhir, oke diserahkan. Dia pakai jas baru itu. Kemudian mama bilang masukkan bibelnya karena dia sintua. Oh jangan, gak usah. Tarhona gabe yalangi ngit dohot uluk uluk lagi ular apa namanya? Ulat di bawah, lebih baik itu dipakai oleh anak-anaknya, bisa dibaca dan dipelajari sebagai bagian dari kehidupan. Tapi saya sampaikan ini di pertanyaan. Pernah saya lihat 2 tahun yang lalu ada viral video orang dikuburkan, di sampingnya dimasukkan kulkas, magicom, sepatu. Dia mau ngapain? Dia pindah rumah atau mau ngapain itu? Secara teologi itu bertentangan dengan kita. Ya orang udah mati tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang jelas kita datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa dan keluar pun tidak bawa apa-apa. Alexander Agung seorang pemimpin hebat. Dia terkenal sebagai orang yang menyatukan Makedonia di zamannya pada saat itu. Hanya sayang umurnya sampai 32 tahun. Dia mati muda. Tapi ketika dia mati ada yang menarik, dia pernah memberikan pesan kepada asistennya. Dia bilang, kalau saya mati, yang mengangkat peti matiku, pilih dokter terbaik yang ada di kota ini. Dokter terbaik. Kemudian yang kedua, seluruh hartaku jangan diwariskan, ketika prosesi aku dari rumah ke kuburan, bagi-bagikan ke orang-orang miskin. Kemudian yang ketiga, kalau aku dimasukkan di sebuah peti, buat petinya tanganku keluar dari dalam peti. 3 pesan ini syarat dengan makna. Pesannya yang pertama menyuruh dokter yang mengangkat dia mau berkata, dokter sehebat apapun di dunia ini tidak bisa memanjangkan kehidupan. Yang kedua, harta yang ada pada kita nggak bisa kita bawa kemanapun. Itu tadi nyanyian yang dibawakan oleh Ama dari Roma. Nggak akan kebawa kemana-mana. Makanya dia bagi-bagi itu. Kemudian yang ketiga, dia minta tangannya keluar sebagai bukti bahwa kita datang ke dunia ini dengan tangan kosong, kita pun pulang keluar dari dunia ini dengan tangan kosong. Bapak Ibu, kalau memang demikian adanya, mengapa kita mau mempersulit kehidupan kita hanya oleh karena mencapai materi atau materialistis? Jalaninlah kehidupan ini dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Fokus pada kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhan itu yang kita kerjakan. Jadi sekali lagi, jalani hidup ini dengan jujur dan tanggung jawab. Jangan karena materi kau mau berlaku tidak jujur dimanapun tempatmu berada, baik di rumah, di masyarakat, di pekerjaan, di gereja atau dimanapun. Jangan karena materi kau tidak jujur. Karena orang jujur pun bisa kaya. Lihat si Ayub. Ayub orang yang jujur di hadapan Tuhan. Dia kaya. Tuhan pernah melipat gandakan harta dia karena kejujurannya di hadapan Tuhan. Ketaatan mutlaknya di hadapan Tuhan. Dan dia melalui pekerjaan hidupnya itu dengan penuh tanggung jawab hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu yang bisa memberikan kita kaya kan hanya Tuhan. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahi. Maka di nomor 2 ini, fokuslah pada kebutuhan hidup. Kita baca di ayat 8 dia disebutkan begini, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Sesederhana itu kebutuhan kita Amanginang. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Itu mau menyederhanakan, jangan buat kebutuhanmu tinggi. Kebutuhan kita sesederhana itu. Makanan, paling jago kita habiskan makanan ya 2 piring lah. Ya, 2 piring udah hebat banget ini. 2 piring. Lu bisa nih
butong jinakon namanya. Boto da butong jinakon dang bube meret. Ini nama ihosa gomak. Ala babutok ibana. Sosak marhosa. Pakaian ini yang bisa kita pakai paling normal satu stel dong. Mulai pakai hamu 5 stel tu gerejon. Ngeritik karo bayan. Kecuali dia performer ya. Performer mau 5 lapis dia pakai. Itu yang ganti-ganti pakaian dengan cepat. Kecuali itu. Alay mo loro dah mu tu gerejon 5 lapis ke baya minang. Ini na saping mi unang isi hudul. Ngahonain. Sesederhana itu. Kebutuhan kita asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Maka jangan persulit kehidupanmu hanya oleh karena materi. Bukan mau mengatakan motivasi kita berhenti di sini, bukan. Tetap kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Memang kita harus berkeringat mencari uang. Ya. Harus berkeringat mencari uang. Tapi jangan membuat uang itu menjadi segalanya. Jangan buat dirimu diperhamba materi. Apalagi sampai menghalalkan segala cara hanya demi materi. Jangan karena materi atau karena uang kita mengorbankan segala-galanya. Ingatlah, Tuhan kelak enggak akan nanya. Dia tidak akan bertanya, "Padi tatapu bulun, berapa uang yang sudah kau kumpulkan?" Enggak akan ditanya. Yang ditanya, "Tapu bulun, apa yang sudah kau perbuat dengan uang yang kau miliki?" Itu pertanyaan. Yang ketiga ini yang terakhir. Kendalikan keinginanmu. Ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya, ini soal keinginan, akan terjatuh ke dalam banyak pencobaan, jatuh ke dalam jerat, bahkan sampai membinasakan. Maka kendalikan keinginanmu supaya kau tidak binasa atau masuk ke dalam jerat. Pernah dalam perjalanan pertukaran pelajar, ya puji Tuhan ini berkat Tuhan, bukan mau memberitahu tapi hanya mau menunjukkan ada sesuatu hal nanti di sini. Waktu saya studi ada pertukaran pelajar, ada 14 mahasiswa dari Siantar harus dikirim ke Münster Jerman untuk studi di sana. Ketika kami di sana, namanya orang Batak pergi ke Jerman, disuguhi makanan yang enak-enak. Dosen di sana bilang, "Oke, kita ke kantin nih. Boleh ambil sesuka hatimu. Makan sesuka hati." Ala ni balgani si malolongon, ibabuti sudah itu piringon. Ibabuti sudah. Olah sah di meja, ya tahulah. Rasanya kan beda di sini dengan di sana. Aguh, ngahira ahau dang tebu. Semua meja kami bersisa makanan. Dosennya bilang, "Jangan lebih besar mata daripada perut." Ubalga si malolong name, ay si ubeo ni terbatas, sampai mata na babalgahu pamerang sudi berbuat. Kendalikan keinginan. Hiduplah dalam rasa cukup. Alkitab tidak benci dengan uang. Alkitab tidak anti dengan kekayaan. Sekali lagi, hanya kita perlu mengendalikan semuanya itu. Jangan menjadi hamba semua itu. Kita harus mengendalikan materi, mengendalikan uang, jangan kita yang dikendalikan. Kita harus mengendalikan keinginan untuk memiliki semuanya itu. Milikilah rasa cukup. Rasa cukup dari bahasa aslinya autarkeias. Autarkeias itu artinya membuat sukacita di hati. Jadi ketika ada di hadapanku sedikit, aku yang membuat sukacita di hati. Jangan lihat yang sana, tapi yang di depanku ini yang kulihat, dan aku membangun sukacita dalam hati, maka di sana saya bisa bersyukur seperti yang disebutkan di nomor 1 tadi. Karena rasa cukup bukan berasal dari kelimpahan kekayaan, melainkan dari sedikitnya keinginan. Sekali lagi, rasa cukup bukan berasal dari kelimpahan kekayaan, tetapi dari sedikitnya keinginan. Ibrani 13 ayat 5 berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau."
Terima kasih tadi pengumuman Ina Kamis menyaksikan gudang basa-basa, ragam pasu-pasu, sir-sir do di leho Tuhan itu hita. Harus memiliki rasa cukup supaya kita bisa mengendalikan keinginan. Hanguluh kamu meyakai nang akede munai, dohot hami nang tumangihon ede nang niswarahom muna. Jangan buat keinginanmu melampaui penghasilanmu. Hidupmu akan susah. Kau lihat temanmu punya ini, punya itu, makan ini, makan itu, kau paksakan dirimu ke situ, hancur hidupmu. Tiap bulan nama tiap tokir ro telepon. Sian debt kolektor lah, apalah begitu ya. Ala pati bohu keinginan sian penghasilan. Alai bereng mata, maaf, di bereng si malolongna, adong nyan begak dibuat. Dan ibu tibana puro-puro nang akoring, ngamin tak tolong ngain na. Ujungna hancur kehidupannya. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Tuhan sudah mengajarkan ini lama sebelum perjanjian baru. Ketika dia membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, di sana Tuhan sudah mengajarkan orang-orang Israel supaya bisa mencukupkan dirinya dengan apa yang ada pada mereka. Secara khusus ketika mereka dalam perjalanan di Padang Sin, pada waktu itu Tuhan menurunkan manna, Tuhan bilang, silakan semua ambil secukupnya. Tetapi orang-orang Israel hidup dalam ketamakan dan kerakusan. Mereka ambil itu lebih dari yang mereka butuhkan. Akhirnya apa? Busuk. Udah busuk, rumahnya bau semua. Mereka yang hancur. Padahal Tuhan bilang, ambil apa yang kau butuhkan hari ini. Tuhan udah janji kok akan memelihara, besok pasti akan ada lagi. Tapi mereka takut dengan hari esoknya, mereka tambah, akhirnya apa? Itu sia-sia. Yesus juga mengajarkan itu dalam doa Bapa kami. Bukankah Yesus mengajarkan kita, Tuhan berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Maka Tuhan menginginkan kita itu supaya menjadi orang-orang yang tahu bersyukur dan memiliki rasa cukup dalam kehidupan kita. Maka marilah terapi dalam hidupmu. Amang inang, Bapak Ibu Saudara-saudari, terapilah dalam kehidupanmu dengan doa. Dengan kalimat-kalimat seperti yang tertulis dalam Amsal 30. Saya mengundang Bapak Ibu buka Amsal pasal 30 ayat 7 sampai 9. Ini boleh menjadi kalimat terapi bagi kita melalui doa-doa kita. Amsal 30 ayat 7 sampai dengan ayat 9 kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Akhirnya, milikilah ibadah yang disertai dengan rasa cukup, maka kamu akan mendapatkan keuntungan yang besar, yakni sukacita, ketabahan ketika menghadapi tantangan, terberkati setiap mengikuti ibadah, dan semangat menjalani hidup. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Hanya ungkapan syukur yang dapat kami haturkan pada hari ini kepadamu atas segala pekerjaanmu, perbuatan-perbuatanmu yang ajaib dalam kehidupan kami. Ajar kami semua umatmu untuk mengenali apa yang telah Engkau laksanakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk hidup senantiasa bersyukur atas apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Jikalau 1 minggu ini Engkau mengizinkan kami memperoleh keuntungan berkat, ya Tuhan, ingatkan umatmu ini untuk bersyukur bahwa itu berasal daripadamu. Jikalau Engkau mengizinkan kami rugi, gagal dalam 1 minggu ini, tetap ajar kami ya Tuhan supaya kami tetap bersyukur. Karena kami tahu Engkau yang mengendalikan kehidupan kami dan yang mencukupkan segala sesuatu bagi kami. Ya Tuhan, bimbinglah kami umatmu ini supaya kami fokus dengan kebutuhan. Biarlah kami mampu mengendalikan keinginan-keinginan kami sehingga kami mampu berkata cukup
atas berkat-berkat yang Engkau izinkan hadir dalam kehidupan kami dan keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, dengan demikian kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami dapat mengabdikan diri dan hidup kami seutuhnya hanya kepadamu. Karena perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, Engkaulah kiranya yang membimbing kami semua umat-Mu untuk dapat menghidupi firman-Mu. Engkaulah Tuhan sumber segala sesuatu. Engkaulah Tuhan sumber kekayaan. Maka daripadamu-lah kami memperoleh kekayaan, bahwa dengan demikian kami tidak akan mendapat kesusahan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami kini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan umat-Mu ini, seluruh jemaat-Mu mulai dari anak-anak hingga orang tua. Engkaulah yang menyertai dan memberkati kehidupan mereka masing-masing. Apapun yang menjadi pergumulan dan kesulitan kehidupan mereka, tolonglah mereka ya Tuhan. Tetaplah Engkau yang memelihara dan mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam kehidupannya. Ya Tuhan Allah kami, bagi umat-Mu yang bersyukur atas perpanjangan umur ulang tahun dalam 1 minggu ini, biarlah kiranya ya Tuhan, mereka semakin lagi memberikan yang terbaik dari kehidupan mereka, dari sisa umur mereka, hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami 1 minggu ke depan, supaya kami melakukan seluruh aktivitas kami dengan sungguh-sungguh, dengan bersemangat dan dengan bersukacita, dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Ya Tuhan, tolonglah seluruh jemaat-Mu yang bekerja, biarlah mereka mengerjakan pekerjaannya dengan penuh kejujuran dan rasa takut kepada Engkau. Ajar seluruh anak-anak jemaat-Mu yang sedang duduk di bangku sekolah dan perkuliahan, yang sudah dan yang masih akan mengikuti ujian-ujian tengah semester. Engkaulah yang menganugerahkan hikmat bagi semua anak-anak-Mu, supaya mereka dapat mengikuti itu dengan baik, dan melaluinya kelak mereka akan memperoleh apa yang menjadi cita-cita mereka. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bimbing dan tuntunlah kami hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan kedua dan amplop resort. Terima
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Agak dipercepat aja bang. Da, da, da.